Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan metode penelitian hukum. Ya, ini pertemuan kita yang terakhir sepertinya saya lihat di portal tanggal 28 Desember dan online. Jadi saya melalui Komting tanya ke kelas ya, pengen yang mana, pengen kita Zoom atau Google Meet ataukah YouTube ya. Ternyata teman-teman banyak yang milih YouTube, makanya saya buat video ini, video pembelajaran untuk saya akan share ke YouTube saya. Nanti linknya saya akan kirimkan ke Komting. Seperti biasa absensinya 3 hari ya Bapak Ibu sejak hari ini, berarti selesainya itu di Selasa. Absensi kita 3 hari waktunya. Jadi Bapak Ibu nggak mesti hari ini absensi atau besok. Mana tahu Bapak Ibu mau weekend ya dengan keluarga, karena Sabtu Minggu boleh juga. Jadi di hari Selasa ya, Minggu, Senin, Selasa. Jadi Selasa Bapak Ibu bisa absensi dengan menuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar YouTube ya. Nanti jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan saya minta tolong kalau boleh bisa di like dan subscribe biar banyak untuk subscriber saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu. Kita membahas mengenai isi proposal penelitian. Jadi sebenarnya kita harus merujuk kepada pedoman penulisan tesis. Ini kan saya contohnya kepada tugas akhir tesis ya, karena ini S2 ya. Karena tugas akhir S1 itu kan skripsi, tugas akhir S3 itu disertasi. Nah, ini S2 tesis namanya. Walaupun memang di Unpad ini tugas akhir itu mahasiswa boleh memilih, boleh membuat tesis ataukah jurnal atau proceeding atau buku ya. Kali ini saya membahas mengenai tesis ya, kita membahas mengenai proposal tesis karena sistematika penulisannya atau isinya berbeda-beda antara buku, jurnal, proceeding dan tesis ya. Jadi kita batasi, ini kita membahas mengenai tesis ya. Nah, isi proposal penelitian ya. Untuk kita di MH Unpad itu proposal itu terdiri dari hanya bab 1 saja Bapak Ibu. Ya, hanya bab 1, yaitu bab 1 pendahuluan. Isinya apa? Nah, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian gitu ya. Kemudian ada metode penelitian, kemudian ada kerangka teorinya, konseptualnya, ada tinjauan pustaka, ada metode, ada tadi sudah ada metode penelitian, ada jadwal penelitian ya. Kemudian ada sistematika penulisan atau ya, lengkap di situ ya, satu kesatuan dengan bab 1. Saya sudah pernah share juga di grup ya terkait pedoman penulisan tesis di S2 MH Unpad di grup. Bapak Ibu bisa lihat itu nanti, atau nanti boleh saya share kembali kepada Bapak Ibu, mana tahu Bapak Ibu terlupa untuk melihatnya lagi ya, karena biasanya kalau grup kan kebanyakan komentar-komentar jadi terlupa Bapak Ibu baca ya. Nanti akan saya share juga, boleh nanti saya akan kirim ke Komting atau langsung ke grup. Nah, kemudian Bapak Ibu, perumusan pokok permasalahan ini terbagi dari pokok permasalahan dirumuskan sebelum merumuskan judul penelitian atau dirumuskan dengan menggunakan kalimat pertanyaan ya. Jadi langkah-langkahnya itu untuk merumuskan pokok permasalahan, yang pertama ada dirumuskan sebelum merumuskan judul penelitian. Yang kedua tentunya itu pakai kalimat pertanyaan ya, namanya juga merumuskan masalah. Memang unik ya. Uniknya kenapa? Semua orang menghindari masalah ya kan, tapi kita mencari masalah. Nggak boleh kalau nggak ada masalah. Namanya kita mau meneliti tentu harus ada permasalahan. Makanya pernah ada mahasiswa yang nanya saya, Prof, saya bingung loh Prof, menentukan permasalahannya. Saya nggak ngerti buat permasalahannya gimana. Terus saya iseng, saya candain beliau, saya bilang, aduh kita ini sudah repot ya, kita harusnya menghindari masalah, kok malah cari masalah. Jadi beliaunya ketawa, saya bilang gitu. Ya, oke. Sumber acuan perumusan masalah itu ada dari bahan pustaka, ya. Kemudian
ada dari politik hukum pemerintah, kemudian diskusi dengan para ahli atau rekan, boleh juga dengan pengalaman pribadi. Ya. Jadi syarat-syarat perumusan masalah ada beberapa Bapak Ibu ya. Yang pertama menarik perhatian tentunya. Yang kedua peneliti mempunyai pengetahuan tentang hal yang akan diteliti. Yang ketiga ketersediaan informasi atau data. Jadi nanti Bapak Ibu senang nih dengan tema itu. Tahu-tahu Bapak Ibu nggak punya bahan, Bapak Ibu nggak punya informasi dengan data tersebut. Jadi kan sulit ya menyelesaikannya. Jangan sampai Bapak Ibu membuat penelitian yang membuat Bapak Ibu repot sendiri. Artinya apa? Jangan buat penelitian yang Bapak Ibu nggak sanggup menggapainya. Hanya karena ekspektasi Bapak Ibu terlalu tinggi. Saya pengennya meneliti tentang presiden ya, atau kasus apa yang viral. Terus Bapak Ibu nggak punya alat atau informasi datanya, sama saja. Nanti Bapak Ibu jangan gara-gara tugas akhir Bapak Ibu nggak tamat-tamat dari kuliah kita, kan sayang. Saran saya yang simpel-simpel aja, yang Bapak Ibu kuasai. Jadi ketika Bapak Ibu sempro ya, ataupun semhas ataupun sidang, Bapak Ibu udah tinggal gampang karena Bapak Ibu menguasai gitu. Saran saya yang Bapak Ibu kuasai aja. Ya. Kemudian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah. Yang pertama kemampuan peneliti, yang tadi sudah saya singgung sedikit ya. Yang kedua waktu yang tersedia. Yang ketiga biaya. Nah, upayakan biayanya seminimal mungkin. Kalau ditanya, Prof, lebih bagus mana, penelitian empiris atau normatif? Kalau saya ditanya lebih bagus empiris ya. Jadi datanya akurat karena ada wawancara, ada lokasi penelitian, ada data. Jadi memang up to date dan akurat. Kalau kita bahas mengenai tindak pidana narkotika, misalnya pengguna narkotika, kita langsung tahu nih berapa jumlah pengguna, kemudian berapa banyak data dalam 5 tahun terakhir misalnya. Misalnya kita contohnya penelitian di Polrestabes misalnya, kita langsung dapat nih. Kita wawancarai kasat narkobanya misalnya dan lain sebagainya, kan itu update ya kan, dan kita punya jaringan tambahan, berarti kenal dengan jupernya, kenal dengan kanitnya dan lain sebagainya. Nah tapi dia kan harus butuh waktu nih, Bapak Ibu harus punya waktu untuk wawancara, harus datang ke sana, neliti datanya bagaimana kan gitu. Tapi saya senang gitu, akurat itu di situ. Nah kalau ditanya pertanyaannya, Prof, misalnya kalimat begini pertanyaannya, Prof bagaimana yang mudah gitu ya. Kalau yang mudah menurut saya ya yang normatif. Yang normatif itu bagaimana? Ya hanya berdasarkan perpustakaan saja, istilahnya library research ya. Jadi misalnya menganalisis putusan atau kemudian kajian yuridis, analisis ya kan, pertanggungjawaban pidana ya, yang arahnya kepada normatif saja. Itu lebih enak Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu kemana-mana ya, di perpus saja duduk searching, atau nggak usah ke perpus pun juga boleh, di rumah searching aja, ada e-book ya kan, e-book kan ada tuh, saya punya banyak e-book ya, saya bisa kirim sama Bapak Ibu. Di CV saya kan saya ada lengkapi semua tuh, karya ilmiah saya, ada buku ya kan, jurnal, proceeding dan lain sebagainya, saya punya banyak di CV saya. Bapak Ibu bisa searching juga boleh ya, untuk memudahkan Bapak Ibu. Di rumah kita bisa kerjain sendiri, kita cari aja di Google jurnal-jurnal, e-book ya, proceeding ya dan lain sebagainya, itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu keluar ya, ketemu dengan yang harus diwawancarai dan lain sebagainya. Saran saya sih Bapak Ibu, kalau mau mudah ya normatif, tapi kalau yang mau yang keren, yang memang update ya empiris. Tergantung waktu yang tersedia, Bapak Ibu miliki yang bagaimana, nanti sesuaikan saja. Yang penting Bapak Ibu bisa tamat S2-nya. Ya, itu sih. Ya, saya pengen Bapak Ibu on time tamatnya, karena saya juga dulu pernah jadi mahasiswa, jadi tahu rasanya bayar uang kuliah itu bagaimana. Walaupun saya beasiswa dari negara, tapi kan sayang ya kalau kita pakai uang pribadi lama gitu tamatnya, apalagi karena kita apa ya, kalau saya bilang terlalu santai kan nggak mungkin ya, nanti menyakiti ya. Artinya jangan terlalu lah mengulur-ulur waktu, kan sayang, uang kuliah terus berjalan ya. Nah, perumusan judul penelitian ini ada judul dirumuskan setelah perumusan pokok permasalahan ya. Kemudian merupakan refleksi permasalahan yang akan diteliti. Lalu ada syarat-syarat perumusan judul. Yang pertama tidak terlalu umum, yang kedua tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau judul
panjang buat judul utama dan subjudul. Nah, ini saya sudah pernah bahas ya di pertemuan 2 minggu yang lalu melalui Google Meet ya. Kita tatap maya. Kita langsung bahas judul ya. Saya langsung memberikan kepada Bapak Ibu saran bagaimana kita langsung praktek bagaimana cara membuat judul. Jadi ada beberapa teman-teman Bapak Ibu seperti Pak Sapta, kemudian Pak Mus, kemudian ada Ibu ya, ada beberapa mahasiswa saya memberikan masukan mengenai judulnya ya, ada beberapa ya. Kemudian menggunakan tata bahasa yang baku, kemudian untuk penelitian yang menggambarkan hubungan sebab akibat harus mempunyai independen dan dependent variable ya. Nah, variabel nih, kita bahas variabel. Terkait variabel ini karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan benda manusia. Ya, variabel bebas adalah hal-hal yang diduga menjadi sebab suatu gejala. Lalu variabel terikat adalah hal-hal yang diduga merupakan akibat dari suatu gejala ya. Nah, untuk perumusan latar belakang masalah ini yang pertama berbentuk esai ya. Yang kedua disusun dalam perspektif historis. Yang ketiga berisi hal-hal yang telah diketahui dan yang belum diketahui. Alasan mengapa penelitian dilakukan ya, atau thesis statement, atau istilahnya sampaikan dasen dan dasolennya ya. Itu istilah bahasa Belandanya, dasen dan dasolennya. Jadi alasan mengapa penelitian dilakukan, hal-hal yang telah diketahui dan yang belum diketahui. Nah, kemudian perumusan tujuan penelitian ini menggunakan kalimat deklaratif ya, kemudian menguraikan hal-hal yang ingin diperoleh berkaitan dengan pokok permasalahan dan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk perumusan kerangka teori, Bapak Ibu jangan lupa teori kita memakai 3 ya, grand theory, middle theory, dan applied theory. Jadi ada 3 teori ya, jangan lupa 3 teori ya. Teori yang grand itu disesuaikan dengan judulnya. Misalnya kalau Bapak Ibu membahas mengenai penegakan hukum, maka teori penegakan hukum, atau kalau Bapak Ibu membahas mengenai keadilan, maka teori keadilan. Disesuaikan saja dengan judulnya untuk grand teorinya ya. Kemudian perumusan kerangka konsepsional ini merupakan penjabaran lebih konkret dari teori ya, menggambarkan konsep-konsep khusus yang akan diteliti, menguraikan definisi operasional dari istilah yang dipergunakan dalam penelitian ya. Kemudian untuk perumusan tinjauan pustaka tidak sama dengan daftar pustaka ya. Jadi ini berisi ulasan buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi ini berbeda dengan daftar pustaka ya. Ini kan tinjauan pustaka bukan daftar pustaka. Lalu tinjauan pustaka. Jadi isi tinjauan pustaka ini ada deskripsi buku atau penulis, judul cetakan atau edisi, impresum, jumlah halaman ya. Uraian singkat isi buku, kemudian ulasan yang berkaitan dengan isi, bahasa, sistematika, jenis kertas, perwajahan, dan lain sebagainya ya. Ini isi tinjauan pustaka. Ini memang karena kalimatnya baku, Bapak Ibu pasti bingung. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lihat proposal tesisnya, nanti lebih mudah ya untuk tinjauan pustakanya ya. Hanya menggambarkan terkait judulnya ya, sub-sub dari judulnya dipenggal-penggal, lalu didefinisikan, lalu ada dasar hukumnya. Kemudian ada perumusan metode penelitian ya. Jadi uraian berbentuk esai memuat metode penelitian, tipologi penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, jenis sumber sekunder ya, metode analisis data, bentuk laporan penelitian. Ini metode penelitiannya kita ada 5 nanti ya. Ada tipe, ada jenis, kemudian ada bentuk, lalu jadwal penelitian ya. Ada tabel Bapak Ibu kapan mulai penelitiannya, bimbingannya kapan, nanti selesainya kapan gitu. Lalu ada perumusan biaya penelitian. Nah, ini tidak dipakai ya kalau di tesisnya Unpap ya. Ini untuk Bapak Ibu peneliti yang menang hibah penelitian dikti ataupun hibah internal ya, dari instansi dalam negeri dan luar negeri ya. Ini kita tidak dipakai ya. Nah, oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak Ibu bahagia, sukses terus, dan doa yang baik-baik untuk
akhir tahun kita. Semoga di tahun 2025 kita semua senantiasa diberikan limpahan rezeki yang semakin meningkat, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya berkah dari Yang Maha Kuasa. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.